Stock for living itu mungkin. Hidup dari saham, ini langkahnya. Apakah kamu pernah bermimpi suatu saat bisa hidup dari saham? Istilah kerennya disebut dengan trading for living atau investing for living. Apakah hal itu mungkin? Ataukah hanya omong kosong saja? Saat ini, Mimin akan coba bahas. Tentu saja hanya pendapat pribadi. Kamu bisa setuju, bisa juga tidak. Sekarang, mari kita mulai. Nah, apa alasan kamu ingin stock for living? Sudah capek kerja dan bisnis? Lelah dengan drama di kantor? Bosan dengan rutinitas? Atau ingin work from anywhere? Semua alasan itu tidak salah, tapi kamu harus ingat bahwa memang semua hal itu ada plus minusnya. Jika stock for living, kamu memang tidak perlu bangun pagi untuk pergi ke kantor. Tidak akan dimarahi atasan atau berselisih dengan rekan kerja. Tidak perlu buka toko dan menghadapi komplain customer. Dan kamu bisa buka laptop di mana saja kamu inginkan. Meski begitu, di saat yang sama kamu harus terus di depan laptop jika full-time trader. Baca laporan keuangan jika full-time investor. Dan lebih daripada itu, kamu harus belajar hemat apabila saham turun dan kamu tidak profit. Intinya, kerja apapun pasti ada risiko. Kerja di kantor ada risiko, stock for living ada risiko. Stresnya hanya pindah dari kantor ke saham. Penghasilannya juga hanya pindah dari kantor ke saham. Dan terlebih lagi, risikonya juga hanya pindah dari kantor ke saham. Jadi, kamu sudah pertimbangkan risikonya juga kan? Atau hanya sisi bahagianya saja? Pertanyaan berikutnya, di titik mana kita sudah bisa stock for living? Menurut Mimin, ini standarnya. Pertama, nominal biaya hidup. Berapa biaya hidupmu sebulan? Biaya hidup di sini bukanlah saat berhemat ya, tapi biaya hidup tertinggi yang biasa kamu keluarkan. Jangan sampai kamu malah jadi sengsara setelah resign dan full time di saham. Biaya hidup itu relatif. Ada yang cukup dengan 5 juta. Ada juga yang masih belum cukup dengan 50 juta. Sebagai contoh, Mimin ambil saja angka 20 juta sebulan atau 240 juta setahun. Kedua, modal skill. Berapa rata-rata profitmu di saham? Angka ini tentu naik dan turun kan? Nah, modal skill jauh lebih penting dari modal uang. Harus ada pengalaman yang membuktikan. Idealnya, butuh waktu minimal 5 tahun untuk tahu rata-rata profitmu. Sekarang mari kita simulasikan. Nah, misalnya, rata-rata profitmu 10% per tahun. Angka ini sudah termasuk dengan tahun di mana harga saham berguguran. Kemudian, profit itu kamu bagi 2, sehingga menjadi 5%. Tujuannya, 5% pertama bisa kamu tarik untuk biaya hidup sehari-hari. Dan 5% kedua bisa kamu gulung lagi untuk memperbesar modal. Ketiga, modal uang. Apakah isi dompetmu sudah banyak? Masih dengan contoh yang sama. Dengan biaya hidup 240 juta setahun dan kemampuan menghasilkan setengah profit 5% per tahun, kamu butuh dana sekitar 4,8 miliar. Artinya, kamu bisa menghasilkan 480 juta setahun jika bisa profit 10% setahun dan punya modal 4,8 miliar. Profit 480 juta itu nantinya akan kamu bagi 2. 240 juta pertama untuk biaya hidup setahun dan 240 juta kedua untuk menambah modal. Sehingga modal yang awalnya 4,8 miliar bisa bertambah dan jadi sekitar 5 miliar. Modal itu terus digulung dan bisa tambah banyak setiap tahun. Nah, dengan langkah ini, inflasi menjadi tidak masalah. Keempat, modal cadangan. Kamu juga harus punya modal cadangan, minimal setahun pengeluaran. Dana ini digunakan saat krisis, saat dimana kamu belum bisa dapat profit. Artinya, sekalipun 1 tahun kamu belum profit, kamu masih bisa hidup dengan layak. Masih dengan contoh yang sama, berarti kamu butuh dana cadangan 240 juta lagi. Kelima, asuransi. Kesehatan sangat penting, setuju? Jangan sampai modal saham habis hanya karena bayar biaya berobat. Untuk itu sebaiknya kamu punya asuransi. Tujuannya
agar kamu tidak perlu lagi mikirin biaya kesehatan di masa depan. Keenam, punya rumah dan bebas hutang. Supaya bisa hidup tenang, kamu harus punya rumah dan tidak punya hutang. Enggak lucu kan kalau masih bayar cicilan setiap bulan tapi sudah full time di saham? Ingat, profit di saham itu tidak pasti, tapi cicilan itu pasti. Selain itu, kamu harus punya rumah yang tentu saja sudah lunas. Jika masih ngontrak, masih ada biaya ekstra setiap bulan, dan itu bisa bikin kamu tidak tenang. Kesimpulannya, stock for living itu mungkin, tapi kamu harus memenuhi beberapa syarat. 1. Tahu biaya hidupmu setahun. 2. Punya modal skill, uang, dan dana cadangan. 3. Miliki proteksi kesehatan. Dan keempat, bebas hutang dan punya rumah. Dengan contoh tadi, setidaknya kamu butuh uang 5 miliar agar bisa hidup dari saham dan bisa tenang menikmati hidup. Angka itu cukup konservatif loh, di mana dengan biaya hidup 20 juta sebulan dan profit 10% per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengumpulkan uang 5 miliar? Nominal itu kan sangat banyak. Tenang, Mimin akan coba jelaskan caranya, tentu saja dengan beberapa simulasi dan asumsi. Tapi, penjelasannya akan dibahas pada video yang berbeda ya, mengingat durasi video akan jadi sangat panjang jika dibahas di sini. Yang jelas, ada proses yang harus siap dihadapi. Nggak ada yang instan karena semua butuh pengorbanan. Ini bukan hanya soal uang, tapi waktu dan kesabaran. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Thank you.